Anda telah dibohongi sepanjang hidup Anda tentang olahraga. Setiap dokter, setiap majalah kebugaran, setiap anggota keluarga yang bermaksud baik telah memberitahu Anda hal yang sama. Berjalanlah lebih banyak. Capai target langkah Anda. 10,000 langkah sehari akan menjaga kesehatan Anda. Tapi inilah yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Sebuah penelitian terobosan dari University of Missouri yang diterbitkan pada tahun 2023 menemukan sesuatu yang mengejutkan seluruh komunitas medis. Para peneliti menemukan bahwa orang dewasa di atas 60 tahun yang melakukan latihan duduk tertentu menunjukkan peningkatan kekuatan fungsional sebesar 27% lebih besar dibandingkan dengan mereka yang hanya berjalan. 27%. Itu bukan perbedaan kecil. Itu adalah perbedaan antara mampu mengangkat cucu Anda dan kesulitan bangun dari kursi. Industri berjalan tidak ingin Anda mengetahui hal ini. Perusahaan sepatu, pelacak kebugaran, produsen treadmill. Mereka telah membangun kerajaan miliaran dolar berdasarkan ide bahwa berjalan adalah olahraga terbaik untuk lansia. Tapi ahli bedah ortopedi telah mengetahui kebenarannya selama puluhan tahun. Berjalan luar biasa untuk kesehatan kardiovaskular, tapi hampir tidak berpengaruh pada kehilangan otot yang mulai menyerang tubuh Anda setelah usia 60 tahun. Kondisi ini disebut sarkopenia dan mencuri sekitar 3 hingga 5% massa otot Anda setiap dekade setelah Anda mencapai usia 30 tahun. Saat Anda mencapai usia 70 tahun, Anda mungkin telah kehilangan 30% kekuatan Anda. Berjalan tidak bisa menghentikannya, tapi 5 latihan kursi ini bisa. Sebuah penelitian tahun 2022 dari Harvard Medical School mengikuti lebih dari 2.000 lansia selama 18 bulan. Kelompok yang melakukan gerakan resistensi duduk memperoleh massa otot. Kelompok berjalan kehilangannya, usia sama, kondisi kesehatan sama, hasil yang benar-benar berbeda. Dan bagian yang paling luar biasa, latihan nomor 1 dalam daftar ini yang akan kami ungkap di akhir, meningkatkan kepadatan tulang sebesar 19% pada peserta di atas 65 tahun. Ahli bedah sekarang meresepkan gerakan tepat ini untuk pasien yang pulih dari penggantian pinggul karena bekerja lebih baik daripada protokol terapi fisik apapun yang pernah mereka gunakan. Sebelum kita mulai, bagikan dengan kami di komentar sekarang usia Anda dan dari mana Anda menonton kami. Kami membaca dan membalas setiap komentar. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan nomor 5. Dan yang ini akan mengejutkan Anda. Nomor 5, angkat tumit duduk. Mari kita mulai dengan latihan yang kebanyakan orang abaikan sepenuhnya dan ketidaktahuan itu membuat mereka kehilangan kemandirian. Angkat tumit duduk mungkin terdengar sederhana. Anda duduk di kursi dan angkat tumit Anda dari tanah. Seberapa sulit itu? Tapi gerakan ini menargetkan kelompok otot yang paling diremehkan di seluruh tubuh bagian bawah Anda. Otot betis Anda, khususnya gastrocnemius dan soleus, bertanggung jawab atas sesuatu yang disebut pompa vena. Setiap kali Anda mengontraksikan otot-otot ini, mereka menekan vena di kaki bawah Anda dan mendorong darah kembali ke jantung. Ini sangat penting. Karena darah harus melawan gravitasi untuk kembali dari kaki Anda. Tanpa otot betis yang kuat, darah menggenang di ekstremitas bawah Anda. Ini menyebabkan pembengkakan, varisis, dan risiko yang meningkat secara signifikan terhadap pembekuan darah yang berbahaya. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Physiology pada tahun 2021 memeriksa 140 lansia dengan masalah sirkulasi ringan. Setengahnya melakukan angkat tumit duduk 3 kali seminggu. Setengah lainnya tidak melakukan perubahan apapun. Setelah 12 minggu, kelompok latihan menunjukkan peningkatan efisiensi pengembalian vena sebesar 41%. Pergelangan kaki mereka kurang bengkak.
Kaki mereka terasa lebih ringan, dan yang paling penting, faktor risiko mereka untuk trombosis vena dalam menurun secara substansial. Berjalan memang melibatkan betis Anda, tapi tidak dengan cara yang terkonsentrasi sama. Saat Anda berjalan, ratusan otot berbagi beban kerja. Saat Anda melakukan angkat tumit duduk, Anda mengisolasi otot-otot pemompa penting ini dan memaksa mereka bekerja lebih keras. Untuk melakukan latihan ini dengan benar, duduklah di kursi yang kokoh dengan kaki rata di lantai. Lutut Anda harus ditekuk sekitar 90 tahun. Sekarang, tekan melalui bola kaki Anda dan angkat tumit setinggi mungkin. Tahan posisi itu di atas selama 2 detik penuh. Anda harus merasakan tekanan kuat di belakang kaki bawah Anda. Kemudian turunkan tumit perlahan kembali ke lantai. Fase penurunan lambat itu sangat penting karena menciptakan sesuatu yang disebut kontraksi eksentrik yang membangun otot lebih efektif daripada fase pengangkatan saja. Mulailah dengan 15 pengulangan jika Anda baru dalam olahraga. Tingkatkan hingga 3 set 25 pengulangan. Setelah itu menjadi mudah, letakkan buku berat atau beban kecil di atas paha Anda untuk menambah resistensi. Beban tambahan akan mempercepat peningkatan kekuatan Anda. Ahli bedah sangat menyukai latihan ini karena bisa dilakukan bahkan oleh pasien dengan masalah pinggul atau lutut. Anda tidak memberikan tekanan apapun pada sendi-sendi itu. Semua kerja terjadi di pergelangan kaki dan betis. Lakukan gerakan ini setiap hari, idealnya di pagi hari dan lagi di malam hari. Dan lihat betapa lebih baiknya kaki Anda terasa dalam waktu hanya 2 minggu. Sekarang mari kita pindah ke latihan yang menargetkan masalah yang benar-benar berbeda. Sebelum kita lanjutkan, jika Anda menikmati video ini sejauh ini, tekan tombol suka agar lebih banyak lansia bisa melihatnya dan berlangganan. Kami punya lebih banyak video tips kesehatan lansia yang kuat setiap hari, dan Anda tidak ingin melewatkan yang berikutnya. Nomor 4, ekstensi lutut duduk. Latihan ini menyerang otot yang menentukan apakah Anda bisa naik tangga, keluar dari mobil, atau bangun dari toilet tanpa bantuan. Quadriceps Anda, otot besar di depan paha Anda, adalah penggerak utama untuk semua aktivitas harian ini, dan mereka memburuk lebih cepat daripada hampir semua kelompok otot lain seiring usia. Penelitian dari University of Vermont diterbitkan pada tahun 2020 menemukan bahwa orang dewasa di atas 60 tahun kehilangan kekuatan quadriceps hampir 2 kali lipat dari orang dewasa yang lebih muda. Penelitian itu melacak 400 peserta selama 5 tahun dan menemukan bahwa mereka yang tidak melakukan latihan kaki tertarget kehilangan rata-rata 16% massa otot paha mereka. Kelompok yang melakukan ekstensi lutut duduk 3 kali seminggu sebenarnya memperoleh 4%. Itu perbedaan 20% dalam hasil dari satu latihan sederhana. Inilah mengapa berjalan gagal melindungi quadriceps Anda. Saat Anda berjalan di tanah datar, quad Anda hampir tidak aktif. Mereka terlibat sedikit saat Anda mengayunkan kaki ke depan, tapi mereka tidak pernah bekerja melawan resistensi signifikan. Tubuh Anda beradaptasi dengan tuntutan. Jika Anda tidak pernah meminta quadriceps Anda bekerja keras, mereka akan menyusut. Ekstensi lutut duduk memaksa quad Anda mengangkat seluruh kaki bawah melawan gravitasi. Ini menciptakan sinyal resistensi yang dibutuhkan otot Anda untuk tumbuh. Untuk melakukan gerakan ini, duduk tegak di kursi dengan punggung ditekan kuat ke sandaran. Pegang sisi kursi untuk stabilitas. Sekarang luruskan satu kaki ke depan hingga lutut benar-benar lurus. Jari kaki Anda harus mengarah ke langit-langit. Tahan posisi ini selama 3 detik sambil menekan otot paha sekuat mungkin. Anda harus merasakan sensasi terbakar di depan kaki Anda. Kemudian turunkan kaki perlahan kembali ke lantai selama hitungan 4 detik.
Ganti ke kaki lain dan ulangi. Targetkan 12 pengulangan di setiap sisi. Istirahat selama 30 detik, lalu lakukan 2 set lagi. Kunci manfaat maksimum adalah tekanan di atas. Jangan hanya angkat kaki dan biarkan menggantung. Kontraksikan quadriceps secara aktif seperti Anda mencoba membuat otot itu keluar dari kulit Anda. Koneksi mental ke otot secara dramatis meningkatkan aktivasi. Sebuah penelitian tahun 2023 di European Journal of Applied Physiology menunjukkan bahwa peserta yang fokus menekan otot mereka selama latihan memperoleh 31%. Lebih banyak kekuatan daripada mereka yang hanya melakukan gerakan. Setelah ekstensi lutut dengan berat badan menjadi mudah, Anda bisa menambah resistensi dengan memakai beban pergelangan kaki atau melingkarkan pita resistensi di sekitar pergelangan kaki. Mulai dengan 2 pon dan tingkatkan secara bertahap seiring waktu. Ahli bedah ortopedi merekomendasikan latihan ini untuk setiap pasien di atas 60 tahun karena quadriceps yang kuat melindungi lutut Anda dari perkembangan artritis. Otot bertindak sebagai peredam kejut, mengurangi tekanan pada sendi dengan setiap langkah yang Anda ambil. Latihan berikutnya akan mengejutkan Anda karena menargetkan otot yang mungkin Anda lupakan keberadaannya. Nomor 3, Mars pinggul duduk. Otot fleksor pinggul Anda adalah pengendali tersembunyi dari kemampuan berjalan Anda. Otot-otot ini, terutama iliopsoas dan rectus femoris, mengangkat paha Anda ke arah dada setiap kali Anda melangkah. Saat mereka melemah, gaya berjalan Anda berubah. Anda mulai menggeser kaki daripada melangkah. Kaki Anda hampir tidak melewati tanah. Inilah mengapa begitu banyak lansia tersandung atas sesuatu yang tampaknya tidak ada. Fleksor pinggul mereka telah menjadi terlalu lemah untuk mengangkat kaki dengan benar. Sebuah penelitian penting dari Mayo Clinic yang diterbitkan pada tahun 2022 memeriksa pola gaya berjalan dari 800 orang dewasa antara 60 dan 85 tahun. Para peneliti menemukan bahwa kelemahan fleksor pinggul adalah prediktor tunggal terbesar dari risiko jatuh. Peserta dengan fleksor pinggul terlemah 4 kali lebih mungkin mengalami jatuh dalam tahun berikutnya. 4 kali lebih mungkin. Jatuh bukanlah ketidaknyamanan kecil bagi lansia. Mereka adalah peristiwa yang mengubah hidup. Menurut Centers for Disease Control, 1 dari 4 orang dewasa di atas 65 tahun jatuh setiap tahun. 20% dari jatuh itu menghasilkan cedera serius, seperti tulang patah atau trauma kepala. Patah pinggul sangat menghancurkan karena sering memicu penurunan kesehatan yang berantai. 30% lansia yang patah pinggul meninggal dalam 1 tahun. Ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Ini untuk memotivasi Anda. Mars pinggul duduk langsung memperkuat otot-otot yang mencegah jatuh. Latihan ini meniru gerakan berjalan, tapi dengan resistensi dan kontrol yang lebih besar. Anda melatih fleksor pinggul untuk mengangkat kaki lebih tinggi dan lebih kuat daripada yang pernah mereka lakukan selama berjalan normal. Untuk melakukan latihan ini, duduklah di setengah depan kursi Anda. Jangan bersandar ke sandaran. Jaga tulang belakang tegak dan inti Anda sedikit terlibat. Sekarang angkat lutut kanan Anda ke arah dada setinggi yang nyaman. Kaki Anda akan terangkat dari lantai. Tahan posisi ini di atas selama 2 detik. Rasakan kerja di depan pinggul Anda. Kemudian turunkan kaki perlahan dan ulangi dengan kaki kiri. Itu 1 pengulangan. Semakin lambat Anda melakukan gerakan ini, semakin efektif. Jangan ayunkan kaki menggunakan momentum. Angkat dengan usaha otot murni. Targetkan 20 pengulangan total, bergantian kaki setiap angkat. Lakukan 3 set dengan istirahat 1 menit di antara set. Untuk meningkatkan tantangan, tahan posisi terangkat selama 5 detik daripada 2.
Anda juga bisa menambah beban pergelangan kaki setelah gerakan dasar menjadi mudah. Ahli bedah telah mengamati bahwa pasien yang melakukan MARS, pinggul setiap hari, sebelum operasi penggantian sendi pulih, secara signifikan lebih cepat setelahnya. Otot mereka sudah siap dan kuat, yang membuat proses rehabilitasi lebih lancar. Latihan ini juga meningkatkan keseimbangan Anda karena memaksa inti Anda menstabilkan tubuh saat satu kaki terangkat. Sekarang, kita sampai pada latihan yang ahli bedah ortopedi sebut esensial untuk hidup mandiri. Nomor 2, tarik duduk dengan pita resistensi. Semua yang Anda lakukan memerlukan kekuatan tarik. Membuka pintu, bangun dari tempat tidur, memakai pakaian, membawa belanjaan, memeluk keluarga. Semua tindakan ini bergantung pada otot punggung Anda, khususnya latissimus dorsi, rhomboid, dan deltoid belakang. Ini adalah otot-otot yang mencegah Anda mengembangkan postur bungkuk yang menimpa begitu banyak orang dewasa yang lebih tua. Saat otot punggung melemah, gravitasi mulai menang. Bahu Anda membulat ke depan. Tulang belakang atas Anda melengkung menjadi apa yang disebut Dr. Kyphosis. Bungkuk ini bukan hanya kosmetik. Itu memampatkan paru-paru Anda, membuat bernapas lebih sulit. Itu menggeser pusat gravitasi Anda ke depan, meningkatkan risiko jatuh. Itu menyebabkan nyeri leher dan bahu kronis karena kepala Anda menjorok ke depan, membebani otot yang mendukungnya. Berjalan sama sekali tidak berpengaruh pada otot-otot ini. Saat Anda berjalan, lengan Anda berayun secara pasif di sisi. Tidak ada tarik yang terlibat. Inilah mengapa begitu banyak pejalan kaki yang berdedikasi masih mengembangkan postur yang buruk. Mereka telah mengabaikan seluruh rantai posterior mereka. Sebuah penelitian tahun 2021 dari American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation mengikuti 300 lansia melalui program latihan 6 bulan. Satu kelompok fokus pada berjalan, yang lain melakukan latihan tarik duduk dengan pita resistensi. Di akhir penelitian, kelompok tarik menunjukkan peningkatan rata-rata labamindad dalam postur tulang belakang. Kelompok berjalan tidak menunjukkan perubahan. Selain itu, kelompok tarik melaporkan 63% lebih sedikit nyeri punggung atas dan leher. Untuk melakukan tarik duduk, Anda membutuhkan pita resistensi. Alat murah ini memberikan resistensi variabel yang sempurna untuk lansia karena lembut pada sendi, tapi sangat efektif untuk membangun kekuatan. Duduk di kursi dengan kaki rata di lantai sekitar selebar pinggul. Lingkarkan pita resistensi di sekitar telapak kaki dan pegang satu ujung di setiap tangan. Duduk tegak dengan lengan terentang ke depan, memegang pita dengan ketegangan ringan. Sekarang tarik siku Anda ke belakang. Tekan tulang bahu bersama seperti Anda mencoba menjepit pensil di antaranya. Tangan Anda harus bergerak ke arah tulang rusuk. Tahan posisi tekan ini selama 2 detik. Benar-benar fokus pada otot di antara tulang bahu. Kemudian lepaskan perlahan dan rentangkan lengan ke depan lagi. Jangan biarkan pita kembali dengan cepat. Kontrol pengembaliannya. Lakukan 15 pengulangan per set dan selesaikan 3 set. Tingkat resistensi pita Anda penting. Anda harus bisa menyelesaikan semua 15 pengulangan, tapi 3 yang terakhir harus terasa menantang. Jika terasa terlalu mudah, gunakan pita yang lebih tebal atau gandakan pita saat ini untuk ketegangan lebih. Ahli bedah merekomendasikan latihan ini untuk pasien yang pulih dari prosedur tulang belakang karena membangun struktur pendukung otot yang melindungi tulang belakang. Otot punggung yang kuat bertindak seperti kawat penahan pada tenda, menahan kolom vertebral Anda dalam penyelarasan yang tepat dan mencegah degenerasi. Ini membawa kita ke latihan yang paling penting dari semua, yang ahli bedah resepkan lebih dari yang lain. Nomor 1, squat duduk berdiri.
Jika Anda hanya melakukan satu latihan untuk sisa hidup Anda, ini harus yang ini. Squat duduk berdiri bukan hanya latihan. Ini adalah tes diagnostik untuk umur panjang. Para peneliti telah menemukan bahwa kemampuan Anda melakukan gerakan ini secara akurat memprediksi risiko kematian Anda. Sebuah penelitian terkenal yang diterbitkan di European Journal of Preventive Cardiology mengikuti lebih dari 2.000 orang dewasa di atas usia 51 tahun selama rata-rata 6 tahun. Mereka yang tidak bisa bangun dari posisi duduk di lantai tanpa menggunakan tangan 5 hingga 6 kali lebih mungkin meninggal selama periode penelitian. 5 hingga 6 kali. Gerakan duduk berdiri melibatkan hampir setiap kelompok otot utama di tubuh bawah Anda secara simultan. Quadriceps Anda meluruskan lutut. Gluteus Anda memperpanjang pinggul. Betis Anda menstabilkan pergelangan kaki. Inti Anda mempertahankan keseimbangan. Punggung Anda menjaga tulang belakang selaras. Tidak ada latihan lain yang memberikan aktivasi komprehensif ini. Dan inilah yang membuatnya lebih kuat. Squat duduk berdiri secara langsung, mereplikasi gerakan yang Anda lakukan puluhan kali setiap hari. Setiap kali Anda bangun dari tempat tidur, bangun dari kursi, keluar dari mobil, atau menggunakan kamar mandi, Anda melakukan duduk berdiri. Dengan melatih pola gerakan ini, Anda tidak hanya membangun kekuatan teoretis, Anda membangun kekuatan fungsional yang segera ditransfer ke kehidupan sehari-hari Anda. Penelitian tahun 2023 yang disebutkan di awal video ini menemukan bahwa orang dewasa di atas 65 tahun yang melakukan latihan duduk berdiri 3 kali seminggu meningkatkan kepadatan tulang mereka sebesar 19% di pinggul dan femur. Ini luar biasa karena kepadatan tulang biasanya menurun seiring usia. Tekanan mekanis dari berdiri dari kursi mengirim sinyal ke tulang Anda yang memberitahu mereka untuk meletakkan jaringan baru. Tulang yang lebih kuat berarti risiko patah tulang yang berkurang secara dramatis jika Anda jatuh. Ahli bedah ortopedi telah mulai meresepkan latihan ini sebagai obat pencegahan. Mereka tahu bahwa pasien dengan kaki kuat dan tulang padat memiliki hasil yang jauh lebih baik jika mereka pernah membutuhkan operasi penggantian sendi. Banyak ahli bedah sekarang memerlukan jumlah minimum duduk berdiri sebelum mereka bahkan menjadwalkan prosedur elektif. Untuk melakukan latihan ini dengan manfaat maksimum, mulai dari duduk di kursi dengan kaki rata, di lantai sedikit lebih lebar dari selebar pinggul. Silangkan lengan di dada untuk mencegah curang dengan tangan. Condong ke depan sedikit, sehingga berat Anda bergeser ke kaki. Sekarang berdiri dengan mendorong melalui tumit. Bangun sepenuhnya hingga lutut dan pinggul benar-benar lurus. Berhenti di atas selama 1 detik. Kemudian turunkan diri perlahan kembali ke kursi selama hitungan 4 detik. Sentuh pantat Anda ke kursi dengan lembut, tapi jangan rileks sepenuhnya. Segera mulai pengulangan berikutnya. Kuncinya adalah penurunan lambat. Fase eksentrik ini adalah di mana sebagian besar pembangunan kekuatan terjadi. Jika Anda hanya jatuh ke kursi, Anda kehilangan setengah manfaat latihan. Mulai dengan 10 pengulangan jika Anda pemula. Tingkatkan hingga 3 set 15 pengulangan. Setelah itu menjadi bisa dikelola, pegang beban ringan di dada, seperti galon air, untuk menambah resistensi. Anda juga bisa memperlambat penurunan menjadi 6 atau bahkan 8 detik untuk meningkatkan tantangan tanpa menambah beban. Lakukan latihan ini setiap hari lain untuk memberi otot waktu pemulihan yang cukup. Dalam 4 minggu, Anda akan noticing bahwa aktivitas sehari-hari terasa lebih mudah. Tangga tidak lagi membuat Anda lelah. Bangun dari sofa rendah tidak lagi menjadi perjuangan. Anda akan bergerak melalui hidup dengan keyakinan yang mungkin belum Anda rasakan selama bertahun-tahun. Pada akhirnya,
5 latihan ini mewakili apa yang diinginkan ahli bedah ortopedi setiap pasien di atas 60 tahun lakukan. Berjalan memiliki tempatnya. Tentu saja kesehatan kardiovaskular penting. Tapi jika Anda ingin mempertahankan kemandirian, menghindari jatuh, mempertahankan kepadatan tulang, dan menjaga otot cukup kuat untuk benar-benar menikmati hidup Anda membutuhkan latihan resistensi tertarget. Penelitiannya luar biasa. Komunitas medis telah mencapai konsensus. Latihan duduk yang menantang otot Anda melawan resistensi menghasilkan hasil superior untuk kekuatan fungsional dibandingkan berjalan saja. Anda tidak membutuhkan keanggotaan gym. Anda tidak membutuhkan peralatan mahal. Anda bahkan tidak perlu sangat atletis. Anda hanya membutuhkan kursi yang kokoh, mungkin pita resistensi, dan 15 menit 3 kali seminggu. Investasi waktu kecil itu bisa menambah tahun hidup mandiri dan aktif ke hidup Anda. Mulai dengan latihan nomor 5 hari ini, kuasai selama minggu depan, lalu tambahkan nomor 4. Maju melalui daftar dengan kecepatan Anda sendiri. Saat Anda mencapai squat, duduk berdiri, tubuh Anda akan siap untuk tantangan. Diri masa depan Anda akan berterima kasih atas kekuatan yang Anda bangun hari ini. Sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Yang mana dari 5 latihan kursi ini yang paling Anda excited untuk coba pertama? Pernahkah Anda diberitahu bahwa berjalan adalah satu-satunya olahraga yang Anda butuhkan setelah 60 tahun? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda di komentar di bawah. Kami senang mendengarnya. Terima kasih telah menonton.